Tak ada yang menyangka, seorang TKI muda dari Indonesia justru mengubah takdirnya di negeri orang. Ia datang hanya untuk bekerja, namun pulang membawa cinta, luka, dan pernikahan yang mengguncang banyak orang. Saat seorang janda majikan berusia 50 tahun memilihnya sebagai pendamping hidup, dunia seakan menertawakan mereka. Namun, apakah cinta harus tunduk pada usia dan status? Raka berangkat ke luar negeri dengan koper kecil dan doa ibu yang tak pernah putus. Di usianya yang masih muda, ia memilih menjadi TKI demi mengubah nasib keluarga. Tak ada mimpi besar selain bekerja jujur dan pulang dengan kepala tegak. Ia tak pernah membayangkan bahwa rumah majikannya kelak akan menjadi tempat paling menentukan dalam hidupnya. Majikannya bernama Noura, janda berusia 50 tahun yang hidup sendiri dalam rumah besar nan sepi. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kesedihan panjang. Sejak hari pertama, Raka merasakan suasana berbeda. Tidak ada bentakan, hanya aturan yang jelas dan jarak yang dingin. Namun di balik itu, kesepian Noura terasa begitu nyata. Hari-hari berlalu, Raka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tanpa disadari, kehadirannya membuat rumah itu lebih hidup. Noura mulai sering berbincang ringan, menanyakan kabar keluarga Raka di Indonesia. Keduanya ternyata sama-sama menyimpan luka masa lalu. Dari percakapan sederhana, tumbuh rasa saling memahami yang tak pernah mereka rencanakan. Noura mulai mempercayakan banyak hal pada Raka. Ia merasa tenang saat Raka ada di dekatnya. Namun bisik-bisik mulai terdengar dari lingkungan sekitar. Seorang majikan dan TKI muda, hubungan itu dianggap tak wajar. Raka mulai menjaga jarak, takut melangkah terlalu jauh. Ia sadar posisinya sangat rapuh di mata dunia. Suatu malam, Noura akhirnya jujur. Ia mengakui bahwa kehadiran Raka mengisi kekosongan yang lama menghantuinya. Bukan nafsu, melainkan rasa dihargai dan ditemani. Raka terdiam. Ia tak pernah membayangkan pengakuan itu. Dalam hati, ia bergulat antara rasa hormat, takut, dan perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Sejak pengakuan itu, Raka memilih menjaga jarak. Ia bekerja seperlunya, berbicara seperlunya. Namun justru jarak itu membuat hatinya gelisah. Noura merasakan perubahan tersebut. Rumah kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Di balik sikap dinginnya, Raka berjuang menahan perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Takut dicap buruk dan kehilangan pekerjaannya. Suatu sore, Noura menceritakan masa lalunya, pernikahan tanpa cinta, pengkhianatan, dan hidup yang terasa hampa setelah ditinggal suami. Raka mendengarkan dalam diam. Ia baru menyadari usia tak menghapus luka. Saat itu, empatinya berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Ia melihat Noura bukan sebagai majikan, melainkan manusia yang kesepian. Lingkungan sekitar mulai memandang aneh kedekatan mereka. Bisik-bisik tetangga menusuk telinga. Raka merasa terhina. Noura merasa disudutkan. Nama baik mereka dipertaruhkan. Raka bahkan sempat berpikir untuk pulang ke Indonesia. Namun, Noura menahannya. Ia tak ingin sekali lagi kehilangan seseorang yang tulus hadir dalam hidupnya. Di tengah tekanan, Raka berdoa panjang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bertahan demi perasaan atau pergi demi harga diri. Noura pun bergulat dengan usia dan pandangan sosial. Akhirnya, mereka sepakat satu hal: jika ini hanya kebersamaan sementara, lebih baik diakhiri dengan jujur. Namun hati mereka berkata sebaliknya. Pada suatu pagi yang tenang, Noura membuat keputusan besar. Ia melamar Raka secara resmi, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai wanita yang ingin menjalani sisa hidup dengan penuh makna. Raka terkejut. Air matanya jatuh. Ia sadar keputusan ini akan mengubah hidupnya, selamanya menjadi kisah yang akan dihakimi banyak orang. Raka meminta waktu sebelum menjawab lamaran itu. Ia teringat ibunya di desa, tetangga yang gemar menghakimi, dan statusnya sebagai TKI. Noura memahami keraguannya, namun hatinya perih. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan, bukan karena usia, tapi karena cinta yang akhirnya datang
justru diuji oleh realita yang kejam. Berita tentang kedekatan Raka dan Noura sampai ke telinga keluarga di Indonesia. Ibunya menangis, bukan karena marah, tapi takut anaknya disalahpahami. Saudara-saudaranya terbelah antara mendukung dan menolak. Raka tertekan. Ia sadar, keputusan apapun akan melukai seseorang yang ia cintai. Malam-malamnya dipenuhi doa dan kegelisahan. Tetangga Noura semakin berani mencibir. Ada yang menuduh Raka hanya mengejar harta. Ada pula yang merendahkan Noura karena usia. Setiap tatapan terasa seperti pisau. Namun di tengah hujatan, Noura berdiri tegar. Ia tak ingin hidupnya kembali dikendalikan omongan orang. Untuk pertama kalinya, ia siap melawan demi kebahagiaan sendiri. Raka akhirnya bicara jujur. Ia mengakui perasaannya pada Noura, bukan karena harta atau status, melainkan karena ketulusan dan perhatian yang ia rasakan. Noura menangis mendengarnya. Kejujuran itu membebaskan mereka dari keraguan. Meski dunia menentang, hati mereka kini sejalan. Namun jalan di depan masih penuh duri. Rencana pernikahan mulai disusun secara sederhana. Namun setiap langkah selalu diiringi hambatan izin, pandangan sosial, hingga rasa takut akan masa depan. Raka berkali-kali bertanya, apakah ia cukup kuat menjadi suami bagi wanita yang jauh lebih tua. Noura hanya menggenggam tangannya, meyakinkan bahwa cinta bukan soal usia, tapi keberanian bertahan. Pernikahan itu berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan rumah besar Noura. Hanya segelintir orang yang hadir, sebagian dengan wajah ragu. Raka mengucap ijab dengan suara bergetar, sementara Noura menahan air mata haru. Tak ada sorak bahagia, hanya doa pelan yang menggantung di udara. Mereka tahu, pernikahan ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Menjadi suami istri, tak serta-merta menghapus jarak usia dan pandangan orang. Raka berusaha menyesuaikan diri, belajar menjadi pemimpin keluarga. Noura pun belajar menahan ego dan ketakutannya. Mereka saling menjaga, meski sering terluka oleh komentar sinis dari luar. Di balik pintu rumah, cinta mereka diuji oleh kesabaran dan saling pengertian. Suatu kabar buruk menyebar. Raka dituduh menikahi Noura demi harta dan izin tinggal. Fitnah itu sampai ke pihak berwenang dan keluarga Noura. Raka terpukul. Harga dirinya diinjak-injak. Noura marah, bukan pada Raka, tetapi pada dunia yang begitu kejam menilai cinta mereka. Untuk pertama kalinya, rumah tangga mereka benar-benar diguncang badai. Demi meredakan situasi, Raka memilih pergi sementara. Ia kembali bekerja jauh dari rumah, membuktikan bahwa dirinya bukan beban. Perpisahan itu berat. Noura merasa kesepian kembali, seperti sebelum Raka hadir. Namun ia menghormati keputusan suaminya. Mereka belajar bahwa cinta kadang harus berkorban, meski hati terasa seperti tercabik perlahan. Jarak dan waktu menguji kesetiaan mereka. Raka bekerja keras, menolak segala godaan dan cibiran. Noura menunggu dengan sabar, meski tubuh dan hatinya mulai lelah. Setiap panggilan singkat menjadi penguat. Mereka sadar, cinta sejati bukan tentang selalu bersama, tetapi tentang bertahan. Meski dipisahkan keadaan yang tak adil, kesendirian dan tekanan membuat kesehatan Noura menurun. Ia sering kelelahan, namun menyembunyikannya dari Raka. Ia tak ingin suaminya khawatir saat sedang berjuang membuktikan diri. Di malam hari, Noura hanya menatap foto pernikahan mereka, bertanya dalam hati, apakah keputusannya menikah justru menyulitkan orang yang paling ia cintai. Suatu malam, Raka menerima kabar bahwa Noura jatuh sakit dan harus dirawat. Dunia seakan runtuh. Tanpa ragu, ia meninggalkan pekerjaannya dan pulang. Semua tuduhan dan omongan orang tak lagi penting. Saat melihat Noura terbaring lemah, Raka sadar bahwa cinta sejati bukan soal membuktikan diri pada dunia, tapi menjaga orang yang kita pilih. Di rumah sakit, Noura menangis, meminta maaf. Ia merasa egois telah mengikat Raka dalam kehidupan yang penuh tekanan. Raka menggenggam tangannya erat, menolak penyesalan itu. Ia berkata bahwa memilih Noura adalah keputusannya sendiri. Tangis mereka pecah, bukan karena sedih semata,
tapi karena akhirnya saling jujur tentang ketakutan terdalam. Kabar sakitnya Noura membuka mata banyak orang. Beberapa tetangga mulai datang menjenguk. Bahkan, keluarga yang dulu mencibir mulai melunak. Mereka melihat kesetiaan Raka yang tak tergoyahkan. Perlahan, pandangan berubah. Cinta yang dulu dianggap salah, kini terlihat sebagai ketulusan yang jarang dimiliki. Raka dan Noura belajar bahwa waktu bisa melunakkan hati manusia. Setelah kondisi Noura membaik, mereka kembali ke rumah dengan hati yang lebih kuat. Raka berjanji tak akan pergi lagi kecuali bersama. Noura berjanji tak akan memendam beban sendirian. Mereka memperbarui janji pernikahan secara sederhana tanpa saksi banyak, hanya kejujuran. Kini mereka tahu cinta mereka telah ditempa oleh penderitaan. Raka akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia bersama Noura. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Ia ingin menunjukkan bahwa cintanya bukan untuk kabur dari tanggung jawab, melainkan untuk membangun hidup baru. Meski penuh tatapan heran, Raka melangkah dengan tenang. Ia tak lagi merasa kecil, karena di sampingnya ada wanita yang ia pilih dengan penuh kesadaran. Di kampung halaman, ujian kembali datang. Bisik-bisik warga tak bisa dihindari. Namun Noura memilih tersenyum dan bersikap rendah hati. Ia tak mencoba membuktikan apapun, hanya ingin diterima sebagai manusia. Perlahan, sikap tulusnya meluluhkan hati orang-orang. Raka melihat kekuatan sejati istrinya bukan pada usia, tetapi pada keteguhan hati. Waktu menjadi saksi perubahan. Ibu Raka yang semula ragu, akhirnya melihat ketulusan Noura. Ia menyadari, wanita itu bukan mengambil anaknya, melainkan menjaganya. Dengan air mata, restu pun diberikan. Momen itu menjadi titik balik. Raka merasa doanya dikabulkan. Beban yang lama menghimpit dadanya akhirnya terangkat, digantikan rasa syukur yang dalam. Mereka memilih hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Raka bekerja, Noura mendampingi dengan penuh kasih. Hari-hari mereka diisi obrolan ringan dan tawa kecil. Tak ada lagi pembuktian pada dunia, hanya usaha menjaga satu sama lain. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang pengakuan orang lain, tetapi tentang ketenangan saat pulang ke rumah. Pada akhirnya, kisah mereka menjadi pelajaran. Cinta bukan soal usia, status, atau pandangan manusia. Cinta adalah keberanian memilih dan bertahan. Raka dan Noura membuktikan bahwa ketulusan mampu mengalahkan prasangka. Di senja usia Noura dan kedewasaan Raka, mereka menemukan makna hidup, bahwa cinta yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri. Pesan moral dari kisah ini: cinta sejati tidak lahir dari usia, harta, atau pandangan manusia, melainkan dari ketulusan dan tanggung jawab. Dunia boleh menghakimi, namun hanya mereka yang menjalani yang tahu arti pengorbanan. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian memilih, kesetiaan bertahan, dan kejujuran hati mampu mengalahkan prasangka. Saat cinta dijaga dengan hormat dan doa, kebahagiaan akan datang, meski melalui jalan yang penuh ujian. Setiap orang berhak bahagia dengan pilihannya sendiri. Kisah ini bukan tentang melawan dunia, tetapi tentang keberanian menjaga hati di tengah ujian. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi, karena di balik setiap keputusan ada perjuangan yang tak terlihat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini meninggalkan pelajaran dan kehangatan di hati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.